Di baru tumben ngaji ada 2 blok. Bener nggak? Ada 2 blok nih. Yang ini kelas VIP, yang satu kelas 3. Jangan iri ntar jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam cakep, makannya anget-anget cakep. Ayo yang lagi duduk pada jawab salam, jawab lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran gak? Jelas apa kagak? Jelas. Bukan orangnya mah udah sering di YouTube bener. Suaranya yang ke depan belum kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak musim duren. Cakep. Paling doyan kali ya. Paling enak musim duren. Cakep. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Emang orang tua kita Bapak Haji Ibrahim paling keren. Cakep. Kita doain beliau bisa panjang umur. Amin ya Allah. Iya, ini malam di rumah dia. Alhamdulillah, kalau kagak digituin ngambek dia besok. Bener gak? Kagak mau lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa faddala al ulama bi qamatil hujjajidin wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil warikil ladzi hiya min mu'tidati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'a min asba'i millati bi ruqihi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa si'at amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, pini sepuh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita Bapak Haji Ibrahim beserta keluarga. Mudah-mudahan yang malam hari ini alhamdulillah berkat semangatnya, berkat keikhlasannya, berkat kerinduannya, malam hari ini kita bisa istiqomah di istana beliau. Bener gak di istana? Bener apa kagak? Bener, orang lampunya kelap-kelip itu panjang kayak model di mall. Bener gak? Ustadz Ismail dan senderan aja, bebeknya setrum. Mudah-mudahan kita doakan beliau beserta keluarga yang malam hari ini telah bersedia sehingga kita melaksanakan istiqomah segala hajat niatnya, khusus untuk keluarganya, anaknya, mantunya, cucunya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberkahi daripada rezekinya,
dibanyakin kontrakannya, dibanyakin duitannya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kalau beliau kaya kita ngomong doang dikasih. Dikasih, dia mudah anggut-anggut aja. Yang sama-sama kita hormati tentunya para asatidz yang malam hari ini hadir bersama kita. Di antaranya Al-Mukarram Ustadz Syukur, Al-Mukarram Ustadz Rizki Baradi, Al-Mukarram Ustadz Ismail, Al-Mukarram Ustadz Syahrul Kan. Mudah-mudahan seluruh para asatidz yang terkabung pada malam hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taubat dan Nasuha Al-Mukarram Ustadz Asbunawi, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak jamaah yang teramat saya banggakan, sebelum saya ngomong nih kelihatannya kenceng nih, duit kita udah puras nih, benar nggak? Kalau udah diisi kapan lagi nih? Ntar kalau udah rapi giliran makanan lupa, emang begitu kalau giliran duit, benar nggak? Ya Rabbi bil Mustafa balligh wa qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana malam hari ini mudah-mudahan ini malam mustajab. Kira-kira yakin nggak malam mustajab? Yakin. Malam hari ini alhamdulillah Allah berikan kita bisa duduk di dalam suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Majlis yang ketika kita berduduk yang sama-sama kita telah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya telah banyak doa-doa yang kita panjatkan. Terlebih-lebih malam hari ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika di saat hari ini, malam hari ini, bulan ini, tahun ini, kira-kira besok udah berubah apa belum? Ini adalah bulan Desember, artinya bulan terakhir di tahun 2024 sekaligus terakhir di tentunya tahun 2024. Pada saat ini banyak di antara keluarga kita, saudara kita, bahkan ada jamaah kita yang malam hari ini udah siap-siap, udah berusaha payah, udah melakukan sesuatu dalam rangka menyambut tahun baru. Benar apa benar? Tetapi malam hari ini alhamdulillah Allah tentukan kita bisa duduk di dalam suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Inilah satu rahmat Allah yang sangat mahal buat kita. Terlebih-lebih Sohibul Bait, dia pinter emang. Kenapa dicari titik-titik terakhir? Biasanya kalau terakhir paling enak apa kagak? Jagoan.
Paling enak apa kagak? Kalau film kata Ustaz Ismail, jagoan keluarnya belakangan. Bener enggak? Pada saat ini orang sudah berada dengan kesibukannya, sudah keluar kota, udah jauh-jauh kemanapun, Tetapi Allah berikan kita bisa duduk di majelis yang kemuliaan ini. dan alhamdulillah Kita dalam keadaan sehat wal-afiyah. tentunya inilah yang patut kita syukuri. Detik-detik terakhir daripada bulan Desember, detik-detik terakhir di tahun 2024, Kita masih diingatkan berzikir, mengingat kepada Allah. bahkan bukan sekedar itu. Malam hari ini Bapak Haji Ibrahim, dia mengumpulkan kita duduk bersimpuh di tempat ini dalam rangka dia bermohon berdoa kepada Allah, khusus untuk ahli keluarganya, untuk orang tuanya, untuk kakek neneknya, untuk cucunya, untuk anak-anaknya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kira-kira orang-orang yang di dalam kuburnya kira-kira senang apa senang? Girang apa girang? Girangnya minta ampun. Terlebih-lebih ketika kita masih ada di alam dunia, Ketika kesenangan ini lebih senang orang-orang tua kita, keluarga kita, yang kita kirimkan berbagai macam rangkaian doa pada malam hari ini. jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya pada kesempatan saat ini kita masih dalam keadaan sehat al-afiyah. Kita duduk di sini artinya kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri kita. Kira-kira di tahun 2024 yang lalu banyak kebaikan, apakah banyak keburukan? Bahkan bukan itu saja, kita berjalan istiqomah majelis kita di setiap malam Jumat, istiqomah kita di setiap malam Rebo 2 minggu sekali. Kira-kira rajin apa rajin? Rajin datang apa rajin ngopi? Ini malam hari ini mari sama-sama kita introspeksi, kita flashback pikiran kita ke belakang. Kira-kira tahun yang akan datang, tahun 2025, kita lebih semangat apa lebih mundur? Kemudian kita berharap apa yang kita laksanakan, doa-doa yang telah kita panjatkan, kira-kira udah dikabul oleh Allah apa belum? Kira-kira udah terwujud apa belum? Kira-kira udah kita rasakan, dijadikan nyata, diwujudkan dalam kehidupan kita apa belum? Nih, kalau kita introspeksi diri apa yang kita laksanakan, mudah-mudahan ada peningkatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentunya kita berharap kepada Allah, dengan peningkatan tersebut kita bisa lebih baik dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar itu, kita di semua jamaah yang malam hari ini hadir maupun jamaah yang gak hadir, itu adalah orang pilihan Allah. Dia didudukan di dalam suatu majlis. Tadi udah kita sampaikan, bahkan ada orang yang mungkin bukan pilihan Allah, yang tidak ditentukan Allah, ini malam lagi ada di puncak. Benar apa benar? Ini kalau udah giliran makanan kopi gak konsentrasi. Jangan-jangan kita liatin tuh di ruangan kedua lagi dengerin apa lagi ngopi. Jangan-jangan di ngongkok sendiri lagi. Maunya ada CCTV nih. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa duduk dalam suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Ini adalah salah satu ketentuan Allah yang patut kita syukuri dalam rangka kita bermuhasabah, kita introspeksi. Apa kata baginda Rasul? Hasibu qabla anfusakum. Hasibu qabla anfusakum. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya ketika kita menghisab diri kita, kita berpikir tentang apa yang telah kita laksanakan dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal ibadah kepada Allah.
maka sesungguhnya kita bisa menjadikan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an dikatakan wa tazawwadu fa inna khairul jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan tersebut di dalam Al-Qur'an. Bahkan tadi udah kita baca dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sesungguhnya hai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih pikirannya sehat, maka banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Banyak-banyaklah kita melakukan suatu perbaikan, banyaklah kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Bahkan alhamdulillah malam hari ini kita termasuk orang-orang yang baik. Khairun nas man tala umur wa hasuna amalu wa sarun nas man tala umuhu wa sa'a amalu. Artinya orang malam hari ini kita orang yang terbaik, orang yang panjang umurnya, yang panjang daripada banyak ibadahnya. Tetapi ketika orang yang merugi panjang umur, kemudian ibadahnya sedikit, itulah orang-orang yang celaka. Sekarang umur kita kira-kira ini udah berapa tahun? Kira-kira udah berapa tahun? Udah tua. Kalau udah tua udah langka berarti. Kita introspeksi diri kita sampai saat ini, malam hari ini, di akhir daripada tahun 2024, hampir akhir daripada bulan Desember. Kira-kira umur kita sudah berapa tahun? Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan, ketika ada seorang hamba umurnya sudah 40 tahun, dia masih belum beribadah kepada Allah, maka ini ada sekelompok setan mengusap dari mukanya tersebut. Maka setan berkata, inilah muka bapak orang yang tentunya jauh daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul di setiap malam Jumat, terlebih-lebih di tempat ini. Ini adalah salah satu pilihan Allah, salah satu rahmat Allah yang patut kita syukuri. Kita diingatkan, bahkan malam hari ini sudah tadi saya sebutkan, orang sedang terlena dengan kenikmatan dunia. Benar apa benar? Udah rencana besok malam tahun baru dia ngadain namanya bakar-bakaran, bener gak? Asal jangan bakar rumah aja, jangan. Dia bakar-bakaran segala macam dia. Tetapi di situ dia lupa kepada Allah, agar apa yang akan tentunya Allah berikan, apa yang Allah tentukan pada saat itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Ada di dalam suatu rangkaian, suatu kisah yang terjadi kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu taat kepada baginda Rasul, orang yang selalu dekat kepada baginda Rasul, orang yang tentunya selalu berjamaah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat baginda Nabi yang bernama Sauban. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran introspeksi buat diri kita, yang malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Sauban adalah seorang sahabat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauban adalah orang yang selalu berjamaah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin berjamaahnya pada jamaah mungkin kepada Haji Ibrahim di musola, apa namanya? Nur Jaman.
Ini kebetulan nih di sini ada Imam Rawatib Ustaz Subur, kemudian juga Bapak Haji Ibrahim. Kira-kira jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Buka pintu tuh musola kelihatan. Bener nggak? Mau jauhan dikit berjamaah sama Ustaz Ismail di Nurul Huda, dekat atau jauh? Jauhan dikit. Mau lagi jamaah lagi di Masjid Darussalam, jauhan lagi dikit. Kemudian jauh lagi di Masjid An-Nur yang baru ada AC-nya enak. Kita subur aja pengantuk kemarin Jumat. Benar nggak? Itu belum seberapa ketika sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sauban, dan dia berjamaah kepada baginda Rasul di saat subuh. Bukan lagi zuhur, bukan lagi asar, bukan lagi maghrib, bukan lagi isya, tapi subuh. Sekarang kalau subuh kira-kira kita lihat sendiri, jamaahnya banyak apa banyak? Banyak. Saking banyaknya ketemu akhirnya keluar-luar. Di dalam jarang makan di luar artinya. Kalau itu subuh, kemudian ketika jalan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri yang namanya perjalanan Sauban sampai geleng-geleng kepala. Pada suatu saat Sauban, pada saat itu dia tidak bisa berjamaah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad dilihat ke belakang. Ketika baginda Nabi besar Muhammad yang namanya salah seorang sahabatnya sudah melantunkan azan, kemudian begitu dilihat nih belum ada sahabat yang namanya Sauban. Bahkan Sauban ketika dia sebelum azan, dia biasanya sudah sampai di masjid tersebut. Tapi kali ini Sauban kok belum nyampe. Akhirnya gak lama dikumandangkanlah namanya iqamah. Kemudian ketika iqamah pun selesai, nggak ada juga yang namanya Sauban. Baginda Nabi besar Muhammad sampai menoleh ke belakang, ditunggu sebentar. Akhirnya Sauban nggak ada juga. Laksanakanlah sholat. Selesai sholat, dia mengucap salam, sampai Sauban pun tidak ada. Akhirnya selesai sholat semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat, apakah di antara jamaah yang hari ini bisa melihat yang namanya Sauban? Apakah mengetahui di manakah Sauban saat ini? Dia tidak bisa berjamaah dengan aku. Biasanya kita berjamaah dengan Sauban. Akhirnya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, hari ini Sauban tidak bisa berjamaah dengan kita. Karena saking cintanya baginda Rasul kepada Sauban, akhirnya baginda Rasul mengajak seorang sahabatnya, adakah di antara kalian yang mengetahui tempat tinggal Sauban? Ya, baginda Rasul, saya mengetahui tempatnya. Baik, mari sama-sama kita ke sana. Takut ada apa-apa dengan Sauban. Apakah beliau sakit? Adakah ada sesuatu yang sehingga pada saat ini dia tidak bisa berjamaah dengan kita? Akhirnya baginda Rasul berjalan bersama sahabatnya. Begitu baginda Rasul berjalan, sampai baginda Rasul menggelengkan kepala. Begitu luar biasanya Sauban perjalanannya. Kalau dari sini ke Tanah Abang mungkin masih bisa dijangkau. Kemudian apabila dari sini mungkin ke Kebayoran bisa dijangkau. Kebetulan ada Ustaz Ismail lagi depan mangkal ngojek. Ismail naik ojek gampang cepat, benar ya? Kemudian naik lagi mikrolet 06 sama 08 09 banyak nyampe. Tapi ketika ke tempat Sauban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, itu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh. Bukan hanya jauh, tapi perjalanannya beberapa lembah
lembah yang harus ditempuh. Kalau kita jalan sekarang misalnya paling jauh, kira-kira kemana paling jauh? Tenabang lah. Mungkin kita naik mobil dengan jalan yang begitu enak, tetapi ketika sahabat berjalan begitu lembah, naik turun lembah yang bukit yang begitu tinggi, akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam suatu rumahnya. Ketika sampai di suatu rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh seorang perempuan. Akhirnya ditanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam. Siapakah engkau?" "Aku adalah istri daripada Sauban." "Oh, istrinya Sauban." Baginda Rasul bertanya, "Kemanakah Sauban pada saat ini dia tidak berjamaah dengan aku?" Akhirnya apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sauban telah wafat. Sauban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kira-kira kita kalau dikasih tahu begitu, kaget apa kaget? Kaget apa kaget? Kaget. Baginda Rasul akhirnya kaget. Tetapi ketika saat kaget tersebut, ada senyuman kecil di wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasul bertanya, "Apakah ada suatu amanah yang disampaikan oleh Sauban? Adakah sesuatu yang dikatakan oleh Sauban?" "Ada ya Rasulullah." "Ada apakah?" "Apa yang dikatakan oleh Sauban?" "Yang pertama ya Rasulullah, Sauban mengatakan, 'Kenapa tidak begitu jauh? Kenapa kurang jauh?' Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak semuanya?" Kemudian yang ketiga, kenapa tidak yang lebih baru?" Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum kecil di wajahnya. Sampai sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ada apakah dengan Sauban sehingga engkau bisa tersenyum kecil di wajahmu?" Apa kata baginda Rasul? Pada saat ketika Sauban akan menghadapi yang namanya sakaratul maut, makanya kita sering-sering berdoa, minta doa diajarin sama Ustaz Ismail, "Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut." Yang pertama, kenapa Sauban bilang tidak lebih jauh? Ketika Sauban dalam keadaan najak, dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih perlihatkan begitu banyak pahala yang selama ini Sauban melaksanakan sholat dengan perjalanan yang jauh, bisa berjamaah dengan baginda Rasul di saat subuh. Karena sholat subuh itulah doa yang paling mustajab, kemudian pahala yang paling banyak antara langit dan bumi isinya dikasih oleh Allah. Sauban sampai dia bilang, kenapa tidak lebih jauh? Sekarang Sauban, baginda Rasul begitu mengetahui perjalanan cukup jauh, Sauban masih bilang kurang jauh. Artinya inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita ingin berjamaah, apalagi ketika kita ingin istiqomah. Kalau di tempat Haji Ibrahim, Ustaz Syukur paling jauh kali ya rumahnya, paling jauh dia. Kalau saya sih mungkin dekat naik motor, Ustaz Syukur nengok doang nyampe. Artinya mari jamaah, kesempatan perjalanan kita ketika jalan suatu istiqomah di rumah siapapun, insya Allah besok di rumah Bang Kiman atau rumah Bang Rudi yang paling dekat ke rumahnya. Ada orangnya? Oh ada, saya kira nggak ada, biarin besok tandai. Artinya ini yang pertama Sauban berkata, ya Allah, kenapa kurang jauh ya Allah? Begitu banyak yang luar biasa pahala yang dilihat ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang kedua,
Kenapa tidak semuanya? Pada saat ketika Soban ingin melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh hari, pada saat itu Soban pernah memberikan yang namanya sepotong roti. Ketika dia sedang melewati perjalanan tersebut, ada seorang tua renta yang sedang kelaparan. Soban membawa perbekalan satu potong roti, dikasih separuh dari potongan roti itu buat orang tua yang sedang kelaparan. Soban bawa yang sepotongnya. Akhirnya ketika sakaratul maut, Allah kasih lihat begitu besar pahala dengan sepotong roti. Makanya Soban bilang, aduh kenapa tidak semuanya? Kalau kita punya sepotong roti, kira-kira kita pengen jalan, ada tukang minta-minta, kasih apa kasih? Saya. Kasih apa saya? Lalu ditanya, bener gak? Bu, udah berapa hari kagak makan? 3 hari. Saya 3 hari perut kagak kena nasi, kuat. Roti doang. Perut, tapi mulut mah udah 2 piring. Bener gak? Ini Soban ketika ngasih sepotong roti dengan imbalan pahala yang begitu besar, menyesalnya luar biasa. Aduh, kenapa tidak semuanya? Kalau seandainya sekiranya pada saat itu Soban memberikan satu potong roti utuh, maka dia akan dapat pahala yang lebih besar. Inilah artinya ketika kita istiqomah menjalankan istiqomah di malam Jumat. Kira-kira ada gak yang kita bantu makanan apa? Ada gak? Ada apa kagak? Ada. Mudah, insya Allah. Mudah-mudahan itu dijadikan catatan amal ibadah buat kita. Akhirnya yang ketiga, Soban bilang, aduh kenapa tidak lebih baru? Pada saat itu Soban ketika dia sungguh menuju yang namanya masjid dengan kondisi yang begitu dingin, hawa yang begitu menusuk dingin sampai ke tulang, sampai ke dalam. Soban biasa mengenakan baju, dia mengenakan baju 2 rangkep. Nih kayak kita nih, ganteng-ganteng Ustaz Mail pakai jaket semua rata-rata 2. Tapi jangan dikasih orang 1, belinya mahal. Soban dia pakai baju 2 pada saat itu dia bertemu dengan orang yang tua, dan orang itu saat itu sedang kedinginan. Akhirnya Soban memberikan baju yang agak kurang bagus, baju yang agak lusuh. Soban pakai baju yang baru itu di dalam, yang lusuh di luar. Akhirnya dikasih orang. Dia bersedekah kepada orang yang kedinginan pada saat itu ingin juga berjamaah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan begitu besar imbalan pahalanya dengan baju yang kurang baru, baju yang kurang bagus. Akhirnya sampai Soban berkata, aduh kenapa tidak yang lebih baru? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan salah satu buat diri kita, introspeksi diri kita. Ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa duduk di dalam suatu majlis. Kita bisa masih bersama duduk dalam suatu majlis dalam rangkaian kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Alhamdulillah. Bahkan kesempatan saat ini gak semua orang, walaupun dia badannya sehat, walaupun dia pun punya pengajian, punya majlis, apalagi dia punya duit, biarin dah ngaji masih bisa besok, benernya. Yang penting tahun baru, yang penting di malam kita jalan-jalan. Bener apa bener? Ini orang udah gak ada, udah di tempat kita, di kampung kita ini udah sepi. Makanya kalau dipikir Jakarta ini udah miring, orang pada berkampung. Inilah yang introspeksi buat diri kita. Dengan kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama. Dengan begitu luar biasanya Allah menjadikan kita, Allah menjadikan kita orang yang terpilih, orang yang bisa duduk di majelis di saat-saat orang-orang sedang terlena dengan yang namanya kesibukan.
besok menjelang daripada akhir tahun baru. Inilah jamaah yang pada malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Kita berharap agar ini merupakan terakhir kita istiqomah di bulan Desember di tahun 2024. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar apa yang selama ini rangkaian istiqomah kita sampai malam hari ini, mudah-mudahan dijadikan catatan amal kebaikan buat kita. Kita pun berharap mudah-mudahan tahun 2025 yang akan datang kita diberikan kebaikan, ditambah yang namanya semangat kita. Kita menganggap ini adalah salah satu majlis kita menjadi majlis tempat yang sama-sama kita meraih pahala kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk siar agama Allah dengan rangkaian di setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita pun semuanya, apa yang menjadi hajat niat jamaah, apa yang menjadi cita-cita jamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup tahun 2024 ini segala keburukan-keburukan kita, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam selalu lindungan Allah, sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, memudahkan urusan kita, diluaskan rezeki kita, ditambah kekuatan iman Islam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak yang waladun soleh dan solehah. Kemudian apabila di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan di akhir daripada tahun 2024 ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan juga tentunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis kita mudah ditambah siar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi tentunya kita berharap kepada Allah dengan barokahnya suratul Fatihah, khusus untuk keluarga sahibul bait Bapak Haji Ibrahim beserta keluarganya, apa yang menjadi hajatnya malam hari ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk anak-anaknya, untuk cucunya, mantunya, semuanya. Mudah-mudahan apabila ada di antara keluarganya belum diberikan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang waladun soleh dan soleh Allah, dan tentu diangkat segala derajatnya dalam rangka untuk daripada menyenangi, untuk memberikan, membalas jasa daripada kebaikan orang-orang tuanya. Ala hadikin niyah wa likul niyatin sholih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma tawwir umurana wa sahih al-sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amana wa wasi' arjaqana wa yuqarribna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min dhaqatil bala wa darbil syaqa wa syidqal wa samatatil a'da min al-bala man na'lam wa برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة والصحة والعافية والسلامة والأجر والجنة. اللهم أبنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين الإسلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر أن الحمد لله رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.